Selamat pagi dan selamat datang saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya percaya pada pagi hari ini kita merasakan syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya sepanjang seminggu lamanya. Baik di dalam keluarga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, maupun di dalam pendidikan dan pelayanan kita. Dan hari ini kita datang bersama-sama dengan satu tujuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan di dalam ibadah ini. Ibadah pada pagi hari ini dipimpin oleh Saudari Hani Soekarno dan juga firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Mayor Yohanes Hespani. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Tentunya kita siap diberkati dan memang kita telah diberkati. Dan biarlah ketika kita diberkati, kita boleh hidup jadi berkat. Sebuah kor yang akan membawa semangat kita pada pagi hari ini akan kita naikkan. Menjadi kesaksian kita bahwa aku diberkati dan hidupku juga jadi berkat. Mari kita nyanyikan kor ini. Oleh karena itu biarlah kita mau angkat penyembahan kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebuah pujian mengatakan, ku angkat hatiku Tuhan untuk menyembah-Mu. Biar itu menjadi sebuah kerinduan kita pada pagi hari ini. Kehadiran Kristus nyata di tengah-tengah kita. Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita. Kita boleh mengangkat pujian kita, menyembah Dia. Dan setelah kita naikkan pujian ini, Mayor Yohanes Hespani akan membuka ibadah dalam doa. Saatku
memuji Tuhan di dalam hati kita. Kita pun mau menaikkan syukur kita, berterima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah, berterima kasihlah, karena hidup kita ada dalam genggaman-Nya, hidup kita ada dalam otoritas dan karya-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah baik. Karena Engkau selalu menilik hati dan pikiran kami. Engkau tidak sekali-sekali meninggalkan kami. Karena Engkau Allah yang berdaulat. Karena Engkau Allah yang menciptakan isi dunia ini, bahkan pribadi kami. Bahkan Engkau menciptakan kami untuk menjalankan misi Tuhan. Tiliklah hati dan pikiran kami. Kami mohon lawatan-Mu untuk kami dikuduskan. Sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Melalui pujian. Melalui kebenaran daripada firman Tuhan. Agar kami dapat mempraktekkan akan segala kebenaran daripada firman Tuhan. Bapa, kami memandang kekudusan-Mu. Dan kami yakin itu tercurah dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi terang dan garam dunia. Karena itu Engkau saja yang beracara dalam ibadah kesucian pada pagi yang indah ini. Terpujilah karena Engkau Allah yang kuasa. Engkau telah mengundang kami untuk bersekutu. Dan setiap pribadi telah meresponnya. Bahkan saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, Engkau sertai. Sehingga tiba dapat bersama-sama bersekutu. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang undur daripada-Mu, atau ada halangan, kami yakin lawatan Tuhan itu sempurna bagi mereka. Sehingga mereka suatu saat dapat bersama-sama untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau. Karena Engkau Allah yang baik. Bapa, berkaryalah dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ibadah ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Baik, kita akan kembali melanjutkan puji-pujian kita. Kita mau bersama-sama kembali menyatakan cinta kasih kita, syukur kita dengan menyanyikan pujian nomor 129 dari buku Nyanyian Bala Keselamatan.
Hai langit bumi nyanyilah puji nama Tuhan, dan Dia patut disembah, disanjung-sanjungkan. Bersukalah, berbaktilah di dalam roh Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Tuhan Allah yang mulia, pujilah namanya, dan kita jadi domba-Nya, dijaga oleh-Nya. Bersukalah, berbaktilah di dalam roh Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Masuk dalam halaman-Nya dan bersukaria, bersatu padu nyanyikan kemuliaan Allah. Bersukalah, berbaktilah di dalam roh Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Sungguhlah baik Tuhan kita selama-lamanya, dan segala bangsa masukkan cipta-Nya yang setia. Bersukalah, berbaktilah di dalam roh Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi. Bersukalah, berbaktilah. Bersukalah, berbaktilah di dalam roh Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Haleluya. Saya mengundang kembali kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan,
dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Jemaat masih tetap tinggal berdiri, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Kita akan naikkan pujian ini dengan semangat dan penuh syukur dan sukacita. Karena kita adalah umat pilihannya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan Sekali lagi kita katakan, terimalah kemuliaan. terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan menikmati persembahan pujian dari Gerakan Pembawa Suluh. Silakan.
Haleluya. Terima kasih untuk rekan-rekan Gerakan Pembawa Suluh, pujian yang sangat memberkati sekali, bahwa mengingatkan kita bahwa kehidupan kita hari ini hanya karena kemurahan dan anugerah-Nya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya sangat terkesan, sangat terkejut ketika saya melihat berita beberapa waktu lalu mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mencapai usia 100 tahun pada 10 Juli 2025. Beliau lahir setahun sebelum Ratu Elizabeth. Dan beliau ada hari ini, 100 tahun Bapak Ibu. Dan beliau masih mengendarai mobil sendiri, Mahathir Mohamad itu. Saya takjub, saya merasakan waktu saya melihat berita dan membacanya sambil terbengong-bengong gitu ya. Saya mengatakan, Tuhan, kemurahan-Mu atas beliau sangat begitu luar biasa. Anugerah-Mu kepada usia beliau sangat luar biasa. Istrinya masih ada, 99 tahun istrinya. Luar biasa kedua pasangan ini. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya, Hani, panjang pendeknya usia itu bukan ukuran. Tapi isi hidupmu yang menjadi ukuran. Apakah engkau semakin hidup melakukan kehendak Tuhan dan makin terbentuk serupa dengan Kristus. Maka setiap kesempatan kita Bapak Ibu, khususnya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, adalah kesempatan kita mengisi hidup kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan kita memohon kuasa Tuhan untuk kita mampu melakukannya. Maka hidup kita seberapapun panjang pendeknya, kiranya Tuhan berkenan atas hidup kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Jiwaku merindukanmu Bapa. Biar jiwa kita merindukan Dia yang akan hadir saat ini untuk menyampaikan suaranya melalui hamba-Nya. Sehingga kita mengerti kehendak-Nya dan kita dimampukan untuk melakukan apa yang diharapkan dan kerinduannya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, oh Allahku, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan kembali menyanyikan pujian ini dengan hati yang siap menyambut firman. Jiwaku merindukanmu, Allahku yang hidup, ya Allah yang hidup. jiwa kami haus akan Kau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami mau bersyukur karena Kau sumber pengharapan kami. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Padamu sumber pengharapan, Kau penolongku dan Kau Allahku. penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Ku bersyukur. ku bersyukur kepada Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. pengharapan, Penolongku. penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Oh, ku bersyukur Kepadamu sumber pengharapanku, penolongku. penolongku, ya Allahku, Tiada yang sepertimu. tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau Allah baik. Saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi. Engkau meniliknya. Engkau mengetahui segala pergumulan. Di dalam ujian, di dalam pencobaan, tantangan hidup yang begitu keras. Engkau mengenal kami. Kami mohon lawatan Tuhan. Kami mohon jamahan Tuhan. Agar hidup kami berkenan di mata Tuhan. Agar hidup kami membawa dampak. Hanya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Bapa, segala persiapan hamba-Mu kuduskan. Sehingga setiap tutur kata hamba-Mu menjadi berkat. Dan memuliakan Tuhan. Karena itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan berkaryalah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 yang mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa Rasul Paulus mengungkapkan penegasan ayat ini? Berdiri teguh. Karena ada problem. Pengajaran-pengajaran. Sebagaimana di dalam pengakuan iman yang ke-10. Mengenai kebangkitan tubuh. Pengajaran-pengajaran mengenai kebangkitan orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Ada pergeseran. Ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Benarkah hidup sebagai pejuang Kristus? Karena seorang prajurit Kristus, di dalam bala keselamatan, kita selalu salut. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan orang-orang yang percaya. Bahkan saudara dan saya berkomitmen siap mengikuti
apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Amin. Karena itu butir daripada perjanjian prajurit. Saya merindukan juga satu saat, dalam sebulan sekali kita akan baca janji prajurit. Sehingga komitmen kita tidak luntur. Tidak seperti jemaat yang ada di Korintus. Tidak dapat berdiri teguh, dapat pengajaran baru. Mereka tergeser konsep pikiran, cara berpikir dalam kehidupan. Mudah digoyangkan. Bahkan pada saat ini bukan, kita mudah digoyahkan dengan zaman saat ini. Dengan segala problem kehidupan, tantangan dan ujian yang begitu kompleks, masalahnya begitu banyak. Kalau orang Surabaya katakan, wakehenemen. Ya. Sangat banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita. Apakah kita lari dari kenyataan? Kalau kita menyimak kebenaran daripada firman Tuhan, ayat-ayat sebelumnya, kemenangan itu ada di siapa? Halo? Halo? Kemenangan itu ada di siapa? Waduh, masuk surga enggak nih kita ya? Kemenangan. Yesus jamin bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Amin. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan itu baik. Baik bukan dalam situasi yang aman-aman, tapi Dia baik dalam segala situasi yang ada. Dia selalu menopang, Dia selalu menghibur. Hanya kita yang selalu baper. Sering kita katakan, wah Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak memberkati. Bertobatlah. Kita melecehkan kata Immanuel kalau kita katakan Tuhan tidak menyertai kita. Dengan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan kebenaran firman Tuhan mengatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya khotbah ya. Saudara bangun pagi, lebih enak bangun pagi atau tidur? Tidur? Wes, ojo ngapusi. Oh enak tidur. Apa meneh hujan? Tarik selimut, turu, enak teman. Tapi kembali lagi, saudara dan saya adalah prajurit Kristus dalam bala keselamatan bukan? Siap kita berjuang? Kita bangun, kita lipat selimut kita atur tempat tidur kita mandi, kita mempersiapkan diri untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, bangun pagi itu tidak mudah. Tidak mudah bukan? Tapi kalau mau yang berhasil, bangunlah pagi-pagi mencari Tuhan terlebih dulu. Maka segala pekerjaan kita diberkati Tuhan. Itu hidup sebagai pejuang Kristus, berjuang terus. Mengalahkan kedagingan, menekan kedagingan kita. Turu enak loh. Tapi lebih enak lagi. Damai sejahtera selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lihat berikutnya. Next. Kita bukan hanya pengikut Kristus, tetapi juga pejuang Kristus. Bukan hanya sekedar ikutan ibadah. Kita sakit hati dengan si A, si B, udah gak bersekutu lagi. Ya apa Kiki? Imani nang di. Ya. Kalau kita berdiri teguh, apapun persoalan kita katakan haleluya, terpujilah Tuhan, karena Tuhan itu baik. Ujian, sakit hati itu anak tangga untuk kita dimurnikan, untuk kita lebih berkualitas lagi dalam setiap hidup kita. Jadi pejuang adalah orang yang berjuang dengan tekad, ada niat yang bulat, ada semangat yang meluap-luap dengan target apa yang Tuhan mau dalam kehidupan pribadi saudara dan saya sebagai prajurit Kristus. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang luar biasa. Buat saya dan istri, kebersamaan,
Di dalam opsir setempat dan jemaat Tuhan suatu kerjasama yang indah. Kami rasakan hal itu dan tingkatkan. Itu bukan menjadi suatu kepuasan kita, tapi mari kita tingkatkan bersama dengan Tuhan sehingga kita dapat disempurnakan. Kita dapat diteguhkan kembali sehingga kita memiliki tekad juang sampai titik darah terakhir. Amin. Pada waktu Tuhan jemput kita katakan haleluya. Ini Tuhan, hidupku. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, kita gunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kesempatan, suatu hal yang kita miliki yang sangat berharga, bukan? Kita nggak bisa mengulang lagi dalam hidup kita. Karena itu, berdiri teguh dan tidak goyah, giat dalam pelayanan Tuhan. Karena jerih payah saudara dan saya tidak sia-sia. Tuhan selalu merangkul. Tuhan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kebenaran daripada firman Tuhan ada 3 poin yang menegaskan dalam hidup saudara dan saya. Bagian yang pertama, next. Pejuang Kristus harus berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman berarti berdiri teguh dalam iman sebagai prajurit, sebagai tentara kita siap berperang kapan saja. Jadi perlu ada latihan-latihan. Ada perlu proses dalam kehidupan ini sehingga kita benar-benar dapat berdiri teguh dalam iman. Kita tahu strategi iblis kayak apa dan bagaimana untuk kita bisa mengalahkannya bersama dengan Dia. Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Benar kita tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan? Halo? Pada waktu kita sakit hati, itu kita bisa lewati bersama Tuhan dan damai sejahtera kembali lagi dalam hidup ini. Sudahkah kita menggunakan perlengkapan senjata Allah? Kalau kita melihat ayat 14 sampai 17 dikatakan itu ikat pinggang kebenaran. Saudara yang saya kasihi, kaum pria seringkali pakai ikat pinggang ya, supaya rapi kita ya. Saudara, maksud daripada tujuan, makna ya, ikat pinggang kebenaran supaya tatanan hidup saudara dan saya selalu tertata dengan rapi. Kita memiliki kejujuran, kita memiliki integritas. Kita bisa memilah mana yang baik dan benar, mana yang tidak baik di mata Tuhan. Kita katakan maaf. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Baju sirah keadilan. Seorang prajurit Romawi, baju sirah keadilan digunakan untuk menjaga bagian-bagian yang penting dalam tubuh ini. Sudahkah kita melakukannya? Setiap aktivitas kita dari bangun pagi sampai tidur lagi mencerminkan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, setiap aktivitas kita berdampak untuk kemuliaan Allah, untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Lalu kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara telah menerima Injil? Amin. Benarkah Kristus telah bertata dalam hidup kita? Benarkah damai sejahtera yang Yesus berikan sudah kita transfer kepada orang, anak, cucu kita, suami, istri, sehingga kebenaran firman Tuhan selalu diteguhkan dalam hidup rohani saudara dan saya? Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan,
kasut kerelaan memberitakan Injil, menegaskan orang-orang yang ada di sekitar kita benar-benar terima anugerah Allah atau tidak. Sehingga pengajaran itu tidak sia-sia, pengajaran itu dapat bertumbuh, pengajaran itu dapat berbuah sesuai rancangan Allah. Bahkan perisai iman, keyakinan kita kepada Allah yang hidup, dan kita praktekkan bahwa Allah itu peduli, bahwa Allah membentuk kehidupan dan karakter kita semakin hari semakin sempurna, sehingga kita dapat mematahkan kuasa-kuasa iblis, sehingga hidup saudara dan saya ada terjadi kebangunan rohani di dalam hidup hari lepas hari dalam kehidupan kita. Ketopong keselamatan, saudara, kalau menggunakan naik motor kita harus pakai helm ya. Aturan itu memastikan sehingga pengendara sepeda motor harus memakai helm supaya jika terjadi kecelakaan kita selamat. Saudara, makna daripada hal ini, benarkah saudara yakin ada dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal? Pengajaran ini mengajarkan kita agar setelah kita meyakini ada damai sejahtera, ada sukacita, ada jaminan, ada pengharapan dalam hidup saudara dan saya, kita mentransfer kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka memperoleh keteguhan iman. Pastikan bahwa Allah selalu beserta kita. Pedang roh firman Allah, kebenaran firman Tuhan, ini yang selalu menguatkan hidup kita, bukan? Bagaimana kalau firman Tuhan kita tidak sering baca? Apakah ada kekuatan kita? Apakah ada kebenaran dalam kehidupan kita? Enggak mungkin. Tapi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan pagi, siang, dan malam dengan kerelaan hati dan minta pimpinan Roh Kudus, maka kita akan kuat. Kita akan memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Karena itu, kita tidak boleh mudah goyah dalam iman, apapun kondisi zaman, tetapi menjadi terang di dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Allah selalu menilik hati dan pikiran kita. Dia tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Berakarlah dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, maka akar kita lebih dalam, lebih kuat. Apapun badai, tetap berdiri tegak. Karena Dia yang menyertai langkah kehidupan kita. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh zaman yang ada. Tawaran-tawaran yang menggiurkan, tetapi menjerumuskan. Saudara yang saya kasihi, kita dapat melihat Daniel 6 ayat yang ke-10. Kebiasaan Daniel apa? Doa. Pagi, siang, dan malam. Sehari 3 kali. Kita melihat dia hidup di antara orang-orang yang tidak menyukai dia, merekayasa untuk menjatuhkan Daniel pada waktu Raja Darius, dan membuat satu aturan. Mereka naikkan ke Raja Darius ini, kalau orang-orang yang tidak menyembah kepada Raja akan dibuang di lubang singa. Apa yang terjadi? Kenyataan yang ada. Tetap dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tetap dia berdoa 3 kali sehari. Kuasa doa besar kuasanya. Amin saudara. Jika dengan yakin kita berdoa, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan melawat langkah hidup kita. Tuhan akan teguhkan hidup kita. Apa yang mustahil? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyelamatkan Daniel. Dia tetap menjadi saksi yang hidup. Dia menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupannya. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita tetap berdiri teguh dalam iman saat menghadapi ujian hidup?
Katakan, terpujilah Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dia akan menopang hidup kita. Dia akan campur tangan dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kelegaan. Sebagai Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, amin. Di dalam lembah kekelaman, Dia menyertai. Dia menuntun kepada air yang tenang dan rumput yang hijau yang menyegarkan di dalam kehidupan. Itu janji Tuhan. Iya dan amin. Next, berikutnya yang kedua, pejuang Kristus harus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, artinya giat dalam pekerjaan Tuhan. Apa tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, karyawan? Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita? Saudara, dalam pekerjaan kita, kita bisa menjadi berkat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara kita, dengan kasih kita. Karena Yesus mengasihi saudara terlebih dulu. Dengan kasih, segala aspek kehidupan, benarkah kita mengerjakan dalam pekerjaan? Dimanapun kita bekerja dengan totalitas, dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kerjaan kita menjadi berkat bagi pimpinan kita, bagi bawahan kita. Para mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, sudahkah kita membersihkan rumah tinggal kita, istana kita kan? Rumah kita adalah istana kita, amin. Di mana kita dapat bersekutu kepada Tuhan dengan keluarga. Tapi sudah terwujud enggak persekutuan dalam rumah tangga secara kontinu? Sebagaimana Daniel berdoa pagi, siang, dan malam 3 kali sehari. Tuhan sedang melawat kita untuk kita bekerja dan bekerja melayani Tuhan dengan sungguh dan benar. Kita harus rajin dan tekun dalam pelayanan, bukan setengah hati. Apapun profesi kita. Mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, sudahkah kita selalu berseru, terpujilah Tuhan karena Tuhan baik, meskipun tidak ada beras di rumah? Kita katakan Tuhan itu baik. Saya yakin orang yang hidup dalam firman Tuhan, Allah memelihara secara sempurna. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia. Melakukan tanggung jawab sebagai orang yang percaya dengan sukacita. Jangan kita berkeluh kesah. Ya, dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Maukah kita melakukan dengan sukacita? Terima kasih kembali lagi bagi Opsis Tempat dan Jemaat Tuhan. Sebagaimana telah berkarya dalam kepemimpinan Mayor Erwin Tampo Bolon dan Nyonya. Dan kami melanjutkan pelayanan ini. Kami rasakan kesiapan untuk tongkat estafet itu diberi kepada kami. Suatu hal yang luar biasa kami rasakan. Karena ini yang kami alami secara pribadi. Mari kita bergandengan tangan. Kita rapatkan barisan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita melihat pribadi daripada Rasul Paulus. Contoh, sebagai kisah Rasul 20 ayat 24. Saudara, Rasul Paulus ya, memberitakan Injil, dia ditolak, dianiaya, disiksa, bahkan kematian Rasul Paulus sebagai martir dengan cara dipenggal, nggak manusiawi. Padahal dia mengerjakan pekerjaan dalam misi Tuhan, tapi kembali lagi pekerjaan yang sangat mulia. Tuhan melipat gandakan berkat dalam hidupnya. Dia berkenan di hadapan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah kita selalu siap melayani Tuhan dalam segala kondisi yang ada dengan kualitas yang terbaik? Bukan hanya asal saja sebagai rutinitas dalam kehidupan kita. Karena saya yakin Tuhan sedang melawat dalam hidup kita. Bagian yang terakhir, pejuang Kristus harus percaya bahwa jerih payah
jerih payahnya tidak sia-sia. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Kembali lagi apa yang saya bacakan firman Tuhan itu dalam terjemahan edisi kedua. Ya. Jangan menyerah. Apapun yang terjadi, kita katakan haleluya, terpujilah Tuhan. Pada waktu gempa di Palu, saya ada di sana. Pas saya diminta untuk ada pelayanan di sana. Ibu ada di Denpasar. Tapi saya memiliki istri yang luar biasa. Ya, dia tidak rasa kekhawatiran yang begitu dalam. Itu gempa, saya berdiri pun nggak bisa. Itu terlempar. Tapi karena penyerahan Tuhan begitu luar biasa. Saya hanya katakan, Tuhan, apa yang terjadi? Kalau Tuhan mau panggil pada saat itu silakan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Kalau kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Terkadang kita merasa lelah, letih, lesu dan beban berat. Dan firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Nggak usah kemana-mana, ya. Datanglah kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya memperoleh kelegaan. Janji Tuhan, setiap usaha kita pasti ada berkat yang Tuhan berikan. Sebagaimana kehidupan Ayub dalam Ayub 42 ayat 10 sampai 12. Kehilangan kekayaan, keluarga. Ya bukan? Pernahkah kita mengalami hal itu sampai terpuruk sekali? Sampai kita katakan, Tuhan, apa yang harus kau perbuat dalam hidup ini? Tapi pada waktu Ayub berdoa, yang teman-temannya bisa dikatakan menghakimi dia, tapi dia berdoa. Sehingga lawatan Allah terjadi pada teman-temannya. Dia mengampuni. Dan dia berserah kepada Allah. Apa yang terjadi? Lawatan Tuhan itu sempurna. 2 kali lipat berkat yang dialami. Apakah kita mau menjadi pejuang Kristus dalam hidup ini? Saudara yang saya kasih, tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Di mana dan kapan saja dalam kehidupan kita. Untuk menutup akan kebenaran firman Tuhan. Next. Berilah teguh dalam iman. Ya. Tidak mudah goyah oleh ketantangan hidup. Karena Tuhan yang menyertai kita. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Melayani dengan segenap hati. Dengan didasarkan iman. Percayalah bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Karena Tuhan pasti memberkati. Pasti memberkati kita. Mari kita terus berjuang bersama dengan Dia. Mari kita berjuang bergandengan tangan. Saya tidak dapat melayani Tuhan sendirian. Tetapi saya punya satu kompi ya di Korop 2 Surabaya. Opsir setempat, prajurit, kita bergandengan tangan. Kita rapatkan barisan. Karena 2-3 orang berdoa dengan yakin, besar kuasanya. Saat ini kita merespon akan firman Tuhan. Kita menyanyi nyanyian 226. Ke tempat yang lebih tinggi. Saya mohon Mayor Yulia untuk memimpinnya. Mari kita akan menyanyikan nyanyian nomor 226. Apabila saudara merasa ingin memperbaharui hidup saudara kepada Tuhan, ataupun ada pergumulan masalah yang dihadapi, mari datang kepada Tuhan melalui bangku anugerah dan meja kesucian. Dan jikalau saudara ingin didoakan, ketika saudara datang, saudara bisa mengangkat tangan. Karena kami sebagai Opsir Korop di tempat ini sangat terbatas mengetahui setiap pergumulan, permasalahan yang saudara hadapi. Tetapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Matanya selalu tertuju pada kita.
Saudara dapat datang menaikkan permohonan doa saudara atau menaikkan syukur saudara. Banyak hal yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan sementara kita menyanyikan nyanyian ini. Apabila saudara merasa perlu untuk datang kepada Tuhan, saudara dapat datang melalui bangku anugerah maupun meja kesucian ini. Tempat yang lebih tinggi, hatiku selalu merindu. Waktu berjalan doaku, Tuhan angkatlah jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Tak ada kerinduanku tinggal dalam kebimbangan. Tujuanku tak ada lain, Tuhan antarku padamu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Ketika kita berdoa, saya percaya Tuhan mengangkat kita lebih tinggi untuk bersama-sama dengan Dia. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab setiap permohonan doa yang kita naikkan. Karena itulah kerinduan kita untuk mengangkat jiwa kita ada bersama-sama dengan Dia. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Saya mohon singer saja menyanyikan ayat yang ketiga. Dan saudara-saudara, mari kita berdoa mendukung saudara-saudara kita yang telah datang ke bangku anugerah. Bahkan berdoa untuk diri kita sendiri. Terlepas dari dunia, kuasa iblis tak berdaya. Suara mereka terdengar, hatiku turut bergema. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Saya mohon musik tetap mengalunkan pujian ini. Dan kita pribadi lepas pribadi berdoa di tempat masing-masing. Ngambil sikap berdoa, mengucap syukur bahwa Allah baik. Kita berdoa, minta kekuatan untuk dapat menjalani hidup ini yang penuh tantangan, yang begitu kompleks kehidupan ini, untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jika Tuhan yang menyertai, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita, mungkin itu gagal. Berserahlah kepada Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Bahkan
dokter memvonis kesehatan kita. Tidak lama lagi kita hidup. Tapi ingat, hidup ini ada di tangan Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan melawat. Melalui bilu-bilunya dia akan pulihkan. Bagi yang tawar hati, datanglah kepada dia. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan memberikan tuntunan untuk kita kuat berdiri, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan di dalam dunia yang gelap ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Engkau telah melawat kami melalui ibadah kesucian yang indah ini, karena Engkau yang berkarya. Jemaat Tuhan yang berlutut di bangku anugerah, jemaat yang duduk di tempat duduk masing-masing, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Engkau mengenal segala problem kehidupan. Engkau mengenal ucapan syukur. Karena itu Engkau yang merangkul kami, menuntunkan untuk kami dapat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami dapat menghasilkan buah yang sesuai rancangan Allah. Tuntun kami Bapa, bimbing kami, sehingga kami kuat, kami dapat tegar, kami dapat mengerjakan segala pekerjaan pelayanan Tuhan yang Engkau beri dalam hidup kami. Apapun profesi kami, pakailah kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga hidup kami benar-benar bermakna. Damai sejahtera semakin disempurnakan, sukacita semakin disempurnakan. Karena itu Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh sabda Tuhan yang telah diperdengarkan oleh bagi kita semua pada pagi hari ini. Dan biarlah menjadi respon rasa hormat, cinta, syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan nyanyian 262 akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan setelah itu saya mohon kesediaan kembali dari Ibu Mayor Yulia Pani akan memimpin kita dalam doa syafaat dan doa persembahan. Lalu warta korps dilanjutkan oleh Bapak Yupito. Sungguh saya cinta Tuhan yang telah tebus saya. Hati saya dipenuhkan sekarang dengan cintanya. Cinta Tuhan amat kuasa, berikan saya kekuatan agar saya dapat kerja dan memuliakan Tuhan. Yesus Juru Selamat, saya amat cinta dengan segenap hati, cinta Tuhan saja.
kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah memberikan persembahan. Dan sebelum kita akan masuk di dalam doa syafaat, saya akan membacakan pokok doa untuk kita pada pagi hari ini, yaitu kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang berada di luar kota, keluarga Bapak Tobias, Dr. Elda, Saudari Desi, Saudara Dana, Edwin, Edgar, Renaldi, Joan, Floreno, Bella, Stefanus Theophilus, Bapak Robert, Bapak Erwin, Bapak Ucok, Ibu Elsie, dan Bapak Jeffrey beserta keluarga. Kemudian kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit atau dalam pemulihan. Ada Brian, ada Cilani, ada Ibu Santosa, ada Ibu Sindong, Bapak Simon, Jerry Setiabudi, Bapak dan Ibu Suryono, kemudian Bapak Ong, lalu Ibu Sonya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah menyertai setiap langkah kehidupan kami sepanjang seminggu yang sudah kami lalui. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami, memberi kami kuat dan sehat hingga saat ini. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kami mengembalikan berkat Tuhan yang telah kami terima lewat persembahan kami. Walaupun kami menyadari bahwa apa yang kami telah berikan kepadamu tidak sebanding dengan yang Engkau berikan kepada kami. Tapi satu keyakinan kami, Tuhan akan memberkati persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan Tuhan di Korops yang kami cintai, Korop 2 Surabaya ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengelola keuangan ini. Terus berikan roh hikmat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan kembalikan berkat-Mu, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan, pelayanan, dan setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan jawab sesuai kehendak-Mu. Engkau juga mengetahui Bapa di surga, ada jemaat-jemaat Tuhan yang datang dengan ungkapan rasa syukur karena kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habis boleh dirasakan oleh kami semua. Bahkan ada yang datang dalam pergumulan untuk Tuhan mencurahkan berkat-Mu di dalam usaha pekerjaan. Engkau juga mengetahui setiap pergumulan dari jemaat-jemaat Tuhan yang terus bergumul untuk masa depan dari anak-anak yang Tuhan percayakan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau berkati di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan mereka, ataupun saat ini ada yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan akan melawat kehidupan mereka dan menunjukkan pekerjaan buat mereka. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tahu Bapa di surga bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Mujizat-Mu tetap berlaku dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Ketika kami berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Demikian juga ada saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka.
Saat ini juga kami bersatu hati berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sedang berada di luar kota. Tuhan juga ada bersama dengan mereka, menyertai, menjaga dan melindungi. Segala sesuatu yang mereka lakukan atau dalam pekerjaan mereka, Tuhan akan buat berhasil. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap program yang ada di Korops kami ini. Berkati opsir setempat. Biarlah dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mereka lakukan, Tuhan akan memakai mereka dengan luar biasa. Dan biarlah kami boleh bekerja sama, bergandengan tangan satu dengan yang lain, dan nama Tuhan boleh dimuliakan dan ditinggikan, sehingga orang lain boleh melihat kami sebagai perpanjangan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di surga, terima kasih karena kami tahu sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau dengar dan kabulkan seturut kehendak-Mu. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pada ibadah kesucian pada pagi hari ini, sebentar ada ibadah sekolah minggu Pak Sersan Mayor. Kemudian sore ada ibadah tebusan. Dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa ya. Sebentar ada makan sukarela ya. Mana Bu Sri? Oh, sudah di belakang ya rasanya, sudah saya ingatkan. Setelah itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani, Saudari Hani sebagai pemimpin ibadah, dan Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya menjadi pejuang. Jadi berjuang itu enggak harus berdiri teguh, ya itu tadi seperti yang diterangkan Laskar Kristus dan seterusnya, itu dengan mengambil contoh yang jemaat di Efesus ya. Baik, jadi bisa dikembangkan terus ya pelayanan yang ada di tempat ini. Saya rasa itu aja ya, kalau masing-masing sektor supaya lebih semangat sebagai pejuang-pejuang ya, supaya haleluya katanya. Karena kekuatannya di situ, justru jangan dibalik ya. Kan kita sudah sekarang, nah sekarang masing-masing sektor itu, ya, pada hari Minggu itulah kita beribadah yang dikatakan ibadah umum atau ibadah raya ya. Jangan dibalik-balik, kalau dibalik-balik tidak ketemu nanti ya. Jadi masing-masing sektor itu kalau ada kesaksian, kesaksiannya sama-sama orang muda. Kalau PKW mama ya biar mama ya, PKP ya biar PKP. Kemudian ada dua hal ya, kalau PKW ada IKN ya nantinya, itu akan diatur oleh Ibu Lisa. Kemudian PKP itu ada tekap, akan diatur oleh Pak Freddy yang berminat. Kalau PKW saya rasa sudah tutup ya, kalau PKP masih bisa mau ikut. Bapak-bapak ya dipersilakan. Terima kasih. Dan ada satu lagi, mungkin minggu depan ada doa atau pemberangkatan daripada kandidat ya. Haleluya. Jadi supaya didoakan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pekerjaan yang mulia. Tuhan Yesus memberkati, dan sekarang kita terima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Mayor. Haleluya. Mari kita berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau Allah sungguh baik. Lawatanmu begitu sempurna. Tiliklah hati dan pikiran kami untuk menjalani hari demi hari, seminggu ke depan. Engkau mengenal segala pergumulan dalam hidup kami, dan ucapan syukur karena itu berkaryalah dalam kehidupan kami.
Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah pandanganmu kepada Kristus dan jalani hidupmu dalam pimpinan Roh Kudus dan terimalah berkat. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan kekayaan di antara saudara, dan segala sesuatu yang saudara lakukan dengan pimpinan Roh Kudus dalam perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan ada di hadapan untuk menunjukkan jalan lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati dan menyertai saudara dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.